Ya. Ini gambar apa ini pendapatnya? Angie Della Francelina. Apa Angie? Ini seperti seseorang yang sedang menggenggam tikus, seperti itu, Bu. Mungkin tikus ini diibaratkan sebagai koruptor yang dipegang oleh seseorang atau dikendalikan oleh seseorang, seperti itu, Ibu. Iya. Terima kasih. Oke. Mutiara Sari, Nur Aziza, pendapatnya apa? Menurut saya kok itu seperti halnya orang yang korupsi itu tertangkap Ibu oleh KPK atau apa gitu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya, jadi setuju saya pendapatnya Angie maupun Mutiara Sari. Memang ini adalah tikus ya, kalau kita ibaratkan kan korupsi itu kotor ya. Nah, hewan yang paling kotor ya itu adalah tikus yang sukanya diselokkan, juga mengambil makanan ya, itu adalah tikus. Jadi memang diibaratkan koruptor ini adalah tikus ya. Kadang-kadang tikusnya berdasi ya. Nah, itu tikusnya sedang mengambil sesuatu ya di situ, di karung ya kayaknya ya. Kemudian dia ditangkap ya di situ. Ya, terkait dengan ini tujuan pembelajaran kita yaitu sejarah perundang-undangan pemberantasan korupsi, bahwa sebenarnya di Indonesia itu sudah ada ya terkait dengan undang-undang pemberantasan korupsi, kemudian pengetahuan hukum pemberantasan serta dasar hukumnya. Nah, kalau kita definisikan ya, pemberantasan korupsi ini merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, pemberantasan korupsi itu bukan hanya bagaimana dia dihukum ya atau melalui penuntutan atau persidangan, tetapi memang diawali dari bagaimana kita mencegah, kemudian bagaimana kita menanggulangi melalui koordinasi. Jadi koordinasi terkait dengan instansi-instansi yang mungkin ya terjadi permasalahan korupsi di situ. Kemudian adanya supervisi jadinya dari beberapa lembaga negara ya datang untuk melakukan supervisi dan monitoring ya terkait dana yang sudah dikucurkan atau barang yang sudah diberikan ya, itu kita lakukan hal tersebut. Jadi hampir setahun 2 kali lah ya itu kayak kampus saja itu juga ada tetap dilakukan pemeriksaan ya untuk apakah terjadi penyalahgunaan ya, baik itu penyalahgunaan dana, penyalahgunaan jabatan dan penyalahgunaan lainnya ya, dimonitor, kemudian diselidiki ya. Nah, kalau terjadi sesuatu ya kejanggalan, maka dilakukan penyidikan dan penuntutan ya. Jadi itulah kalau didefinisikan pemberantasan korupsi. Nah, sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia itu sebelum yang sekarang ya, Undang-Undang Nomor 31, Undang-Undang Nomor 20 ya diganti ya dari 99. Itu yang pertama adalah delik-delik korupsi dalam KUHP ya. Kemudian adanya peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat Angkatan Darat dan Laut ya, ini sebelum tahun 1960. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 ya, PRP tahun 1960 ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, jadi tahun 60 juga sudah ada ya, bahkan sebelum tahun 1960 itu sudah ada ya terkait dengan perundang-undangan korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, ini saya umur baru 1 tahun ya,
ini juga ada terkait dengan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ya tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, kemudian diperbarui lagi di tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindakan korupsi. Jadi yang sekarang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ya. Kemudian pengaturan hukuman pemberantasan tindakan pidana korupsi. Ya, terkait pengaturan hukum, ya ini ada di Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat. Ini nomor PRT Perpu 013/1958. Di Orde Lama kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 PRP/1960. Kemudian pada Orde Baru ini diganti Undang-Undang Nomor 3 yang tadi ya sudah kita paparkan di slide nomor 6 tahun 71. Kemudian di Orde Reformasi. Nah, di Orde Reformasi ini Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ya, kemudian menjadi nomor 30 ya tahun 2002. Kemudian menjadi nomor 46 tahun 2009 ini tentang pengadaan tipikor ya. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 3199 ini ya, ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 2021, kemudian Undang-Undang Nomor 30 2002, kemudian terkait dengan putusan MK Nomor 003/PUU 4/2006. Ini terkait dengan pengaturan hukuman pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian dasar hukumnya apa ya untuk tindakan korupsi ini? Dasar hukumnya cukup banyak ya di sini ya. Ada TAP MPR ya nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ini tentang tindak pidana pencucian uang ya. Nanti mungkin ada beberapa soal yang ada terkait dengan dasar hukumnya ya. Jadi ada kasus kemudian dasar hukumnya apa. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 ini tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Ya, kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang ratifikasi UNCLC 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Korupsi. Jadi tentang KPK ya di situ. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 31 Junto Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang pemerintah yang bersih dari KKN. Nah, inilah dasar hukum terkait dengan pemberantasan korupsi. Dan ini adalah dasar hukum yang lainnya ya terkait dengan instruksi presiden, kemudian tahun 2014, tahun 2013 ya, kemudian ada instruksi presiden juga nomor 56 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada instruksi presiden terkait dengan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi ya di tahun 2011 ya. Kemudian ada Inpres tahun nomor 5 di tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan PP nomor 71 2000 tentang peran aktif masyarakat. Jadi kalau terkait peran masyarakat terkait dengan pelaporan ya tindakan korupsi lah itu diatur di PP nomor 71 tahun 2000. Ya, disitulah masyarakat itu harus berperan aktif kalau terjadi kecurangan atau terjadi tindak suap atau terjadi tindak korupsi, maka bisa dilaporkan. Nah, terkait dengan unsur-unsur delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999,
Ini ada di pasal 2 dan juga ada di pasal 3. Ya, di sini bagaimana di pasal 2 itu menyatakan bahwa setiap orang ya melawan hukum inti delik ya, kemudian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan juga dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi ini bisa masuk ke dalam delik ya. Jadi seseorang kalau misal di tempat Anda ada yang seperti ini, maka bisa dilaporkan bahwa dia telah melakukan tindakan korupsi. Nah, apa karakteristik daripada tipikor itu sendiri, tindak pidana korupsi? Apa sih? Apakah orang yang memberi makanan pada orang lain itu tindakan korupsi? Ya, ternyata ada 9 karakteristik dari tindakan pidana ya, tindakan pidana korupsi ya. Pertama, salah gunakan wewenang atau jabatan. Jadi seseorang yang menyalahgunakan wewenang atau jabatan, dia sudah masuk tindakan pidana koruptor atau korupsi. Ya. Yang kedua, merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional atau negara. Ini karakteristiknya ini, karakternya. Berikutnya apalagi yang masuk tipikor ini? Adanya kompleksitas atau terorganisir. Jadi adanya tidak hanya satu orang yang melakukan tindakan tersebut, tetapi massal. Ini juga merupakan karakteristik daripada tipikor itu sendiri. Kemudian si pelaku memiliki otoritas atau koneksitas di bidang keuangan. Dia mempunyai koneksi sendiri ya, baik dia sendiri ataupun pada orang lain yang langsung terkait dengan keuangan. Entah itu dia misalnya bendahara ya. Jadi dia mempunyai konek langsung terhadap otoritas langsung terhadap keuangan ya. Kemudian cari bukti sebagai alasan pembenaran atau justifikasi. Ya, jadi seseorang yang misalnya sudah mempunyai karakteristik tipikor, misalnya, oh dia misalnya pelaku yang melakukan tindakan tersebut, tetapi dia mempunyai alasan-alasan pembenaran bahwa terkait misalnya, oh ini kan aturannya seperti ini gitu ya, harusnya misalnya mencairkan keuangan itu tidak boleh hanya satu orang ya, harus beberapa orang, ataupun putusan itu ditandatangani oleh ketua atau kepalanya, tetapi dia sebagai selaku bendahara dia menyatakan alasan, cari alasan-alasan lain. Nah ini juga sudah bisa masuk karakteristik tipikor itu sendiri. Kemudian dikemas dengan bukti-bukti dan aturan-aturan yang dibuat tidak sesuai prosedur. Nah, sesuatu yang sudah dilakukan tidak sesuai dengan SOP, standar operasi prosedur, itu juga sudah melakukan pelanggaran atau sudah masuk ke dalam karakteristik tipikor. Ya, gitu. Jadi dia melakukan aturan sendiri, ya, tidak melakukan prosedur yang benar. Bisa melakukan perpanjangan SIM, ya harusnya satu pintu misalnya ya, tetapi dia dengan dengan memberikan uang kepada dia, kemudian saya yang akan melakukan saya pernah didatangi seseorang oknum ya, oknum dari Samsat yang menyatakan bahwa kendaraan saya itu sudah habis masanya, kemudian harus memperpanjang lagi. Gitu. Memang mau habis, memang 1 bulan lagi mau habis. Kemudian dia datang, gitu ya. Seharusnya, nah ini yang menyalahgunakan ya. Seharusnya saya datang ke sana atau saya lewat online, bisa kan ya. Tetapi dia enggak, dia katakan ini segini dan dananya yang harus dikeluarkan, nanti biar mempermudah. Ya intinya seperti itulah ya, mempermudah kita. Gitu. Tetapi karena sudah tahu ya hal-hal kayak gini, saya katakan bahwa biar saya urus sendiri untuk perpanjangan tersebut gitu. Nah, kemudian agak sedikit meninggi gitu, apakah ibu tidak percaya dengan saya dan sebagainya. Kemudian kartu namanya
ditaruh ya, kemudian KTP-nya ditaruh. Saya katakan, buat apa Bapak untuk memberikan KTP pada saya, memberikan bukti bahwa Anda pegawai sana, saya cukup percaya. Tetapi memang saya ingin melakukan perpanjangan itu secara pribadi. Saya katakan gitu. Jadinya itu juga penting ya untuk kita menolak agar dia juga tidak melakukan tindakan tersebut gitu loh ya. Jangan malah kita juga memberikan angin segar gitu ya. Oh ya Pak, kebetulan Pak saya juga nggak ada waktu untuk ngurus gitu ya. Terus berapa Pak? Udah deh Bapak berapa jumlahnya saya akan berikan gitu. Nah ini juga merupakan kita sudah memberikan peluang ya. Nah, kita nggak boleh kayak gitu ya. Jadi ya kita katakan ya kalau memang itu nggak benar ya. Kemudian apalagi pembuktian formil dan material ya. Ini juga merupakan karakteristik tipikor terkait dengan peraturan perundang-undangan antara perundang-undangan kemudian intelektual. Ini adalah karakteristik daripada tindak pidana korupsi. Nah, delik-delik korupsi ya apa saja? Jadi ada beberapa kelompok delik ya. Yang pertama yang dapat merugikan keuangan negara ya atau perekonomian negara. Ini juga ada deliknya. Kemudian ada kelompok delik penyuapan yang bersifat aktif yang menyuap maupun yang bersifat pasif yang disuap serta gratifikasi. Jadi yang menyuap dan yang disuap itu mempunyai delik masing-masing ya. Jadi yang menyuap dan yang disuap itu mempunyai delik. Jadi bahaya di sini ya. Kalau kita menyuap ya, padahal kita nggak makan ya, kita yang kena ya, yang kita yang memberikan ya. Itu kena ya. Gitu. Apalagi yang disuap ya. Gitu. Kemudian ada kelompok delik penggelapan ya terkait dengan penggelapan uang ya. Kemudian delik pemerasan dalam jabatan. Kemudian kelompok delik pemalsuan dan kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan dan referensi rekanan. Jadinya memang kita dalam melakukan di institusi misal kampus ingin membeli alat buat praktikum di laboratorium misalnya, ya itu tidak boleh kita beli sendiri. Kalau jumlahnya itu cukup tinggi, nggak boleh. Jadi kita punya rekanan orang ketiga lah, gitu loh, ya orang ketiga. Bahkan orang ketiga ada orang keempat, orang kelima. Jadi dia masing-masing kita rapatkan, ya. Kemudian A misalnya. Kalau pembelian stetoskop di A itu dengan merek C, dia memberi uang, dia memberi harga, ya misalnya 70.000. Yang satunya, ya, yang rekanan satunya, rekanan yang kedua itu 80.000. Rekanan yang ketiga itu 100.000. Tetapi yang 100.000 kita dapat pengembalian uang misalnya, ya pengembalian uang berapa rupiah misal. Ya seharusnya kalau sama-sama dengan merek yang sama, ya pengen dong kita yang harganya murah ya kalau mereknya sama, ya harusnya secara penalaran itu kan yang murah ya apa enggak? Itu. Tetapi kita malah milihnya yang mahal, yang 100.000. Why? Kenapa? Gitu. Karena yang 30.000 ini bisa masuk kantong. Paham nggak? Nah, itulah sudah masuk itu delik korupsi. Gitu. Jadi hati-hati nih ya dalam kita membeli sesuatu. Atau harganya murah, ya, harganya murah, tahunnya sama, ya. Tapi yang satu ini bekas gitu loh, pernah dipakai.
atau nggak layak dipakai. Karena kan ada ya alat itu sebelumnya kan disortir dulu gitu loh. Ya mungkin tuh nggak layak pakai. Mereknya sama dan murah. Ya, bisa saja itu terjadi. Maka ini juga harus hati-hati ya terkait dengan pembelian alat dalam jumlah banyak lagi ya. Ya, apapun itulah ya. Kemarin di Bansos itu ya kejadian menyangkut teman saya ya di Jakarta itu satu bungkus itu nggak ini ya nggak banyak ya, satu bungkus tuh 10.000, tetapi bantuan sosialnya itu berapa ratus ribu kantong. Sekarang tinggal dikalikan aja sama aja ya. Nah itu kena kasus ya. Saya juga kasihan juga sama teman saya ya, luar biasa, orang Kendal juga. Gitu sekarang mendekam di penjara ya gara-gara delik korupsi itu. Itu dari saya. Ya. Wanita yang cerdas pasti akan memberikan pengaruh baik pada orang di sekitar. Ya harapannya kita semua adalah wanita yang cerdas, tidak hanya cantik ya, tetapi juga cerdas. Cerdas dalam memilih teman, ya, cerdas dalam memilih lingkungan, ya, sehingga akan berdampak baik untuk diri kita sendiri. Ya, itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan?